Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika bersama Ustadz. Pada pertemuan ke-7 kita masih tetap belajar tentang logaritma, yaitu sifat-sifatnya. Kalau kemarin sudah dibahas ada 8 sifat-sifat. Pertemuan pertama dari logaritma itu ada 4 sifat. Pertemuan keduanya ada 4 sifat, dan ini juga saya tambahkan ada 4 lagi sifat dari logaritma. Seperti biasa, kalau misalkan ada kendala bisa kita berdiskusi di grup yang sudah disediakan ya. Oke, saya ulangi kembali untuk pertemuan yang pertama kemarin. Pertemuan yang pertama yang kemarin ada 4 sifat logaritma yang diperkenalkan. Yang dasarnya yang pertama tadi a log a itu sama dengan 1. Terusnya lagi ada a log 1 sama dengan 0. Jadi semuanya kalau misalkan di logaritma 1 itu 0 hasilnya. Terus lagi yang ketiga itu log A sama dengan 10 log A. Kalau misalkan bilangan pokoknya tidak ditulis, itu sama saja dengan 10 ya bilangan pokoknya. Dan yang terakhir, untuk pertemuan pertama kemarin, jika misalkan A log B pangkat N itu sama saja dengan N dikali A log B. Pangkat N-nya ini pindah ke depan menjadi N dikali, seperti itu. Nah, pertemuan yang kedua kemarin tentang logaritma, sifat-sifatnya saya perkenalkan juga ada 4. Yang pertama, penjumlahan logaritma. Misalkan A log B ditambah A log C, di mana bilangan pokoknya sama, itu bisa ditulis juga dengan A log B dikali C. Kalau misalkan dikurang, kebalikannya, artinya dibagi ya. Dengan catatan juga sama, bilangan pokok dari logaritmanya itu harus sama. Dan yang ketiga, ada lagi A log B itu sama saja dengan M log B per M log A. Ya, bilangan pokoknya itu harus sama. M-nya itu apapun saja yang diganti hasilnya tetap sama. Misalkan 2 log B, artinya penyebutnya juga harus 2 log A. Jangan di sini 2, di sini 4 gitu ya. Nanti berbeda. Dan yang terakhir, di sifat kemarin itu A pangkat M dan log B pangkat N sama saja dengan N per M dikali A log B. Yang N pangkatnya ini sebagai pembilang, M di bawahnya sebagai penyebut, N per M ya. Nah, untuk yang pertemuan ketiga ini saya perkenalkan ada 4 lagi sifat dari logaritma yang biasa dipakai untuk penyelesaian soal dari persamaan-persamaan logaritma. Yang pertama, A pangkat A log B itu sama saja dengan hasilnya B. Nah, jadi kalau misalkan A dipangkatkan, ada logaritma di dalam pangkatnya, di mana ada bilangan pokoknya sama, itu artinya sama saja dengan B. Contohnya nih, di sini ada 5 pangkat 5 log 3. Ini bilangan pokok dari pangkatnya 5, sedangkan ini bilangan pokok dari logaritmanya 5. Kalau misalkan sama, arti bisa ditulis juga sama dengan 3. Ya, syaratnya harus sama ya. Bilangan pokok dari pangkat sama bilangan pokok dari logaritmanya harus sama. Biar bisa diselesaikan dengan, sederhanakan dengan hanya logaritma apa saja gitu ya. Terus lagi ada A log B dikali B log C itu sama saja dengan A log C. Lihat ya, logaritma yang pertama ini B, sedangkan bilangan pokok dari logaritma keduanya B juga, itu bisa ditulis dengan A log C. B-nya ini disederhanakan, dihilangin. Contohnya 2 log 3 dikali 3 log 4 sama saja dengan 2 log 4. 2 log 4 tahu ya, 4 ini bisa kita ganti jadi 2 pangkat 2. Artinya apa? 2 dikali 1 sama dengan 2. Ada lagi sifat yang ketiga, A log B itu sama saja dibalik dengan menjadi 1 per B log A. Kalau misalkan kemarin itu A log B itu sama saja dengan M log B per M log A, bisa juga ditulis dengan A log B itu sama dengan 1 per B log A ya. Contohnya nih, kalau misalkan 3 log 4 itu sama saja dengan 1 per 4 log 3. Kebalikannya, yang pokok jadi logaritmanya, nah yang logaritmanya jadi bilangan pokok dari logaritma itu sendiri. Dan yang terakhir, A pangkat M, logaritma B pangkat M juga,
Kalau misalkan duanya pangkat, bilangan pokok sama, nilai logaritmanya, yang di logaritmanya itu sama pangkatnya, itu bisa ditulis juga sama dengan A log B. Pangkat kenapa? Sama seperti yang kemarin ya, sifatnya ya. Ini kan M log M per M, jadi ya, M per M itu kan sama dengan 1 ya, M dibagi M. Ini bisa ditulis juga dengan A log B ya. Contohnya nih, ada 2 pangkat 4 log 3 pangkat 4. Bisa ditulis atau sederhanakan dengan menjadi 2 log 3. Karena bilangan pangkatnya sama, bisa ditulis sederhana jadi 2 log 3 saja. Masuk ke soal untuk penerapan dari sifat-sifat yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, misalkan di sana ada soal 25 pangkat 5 log 7 dikali 2 pangkat 8 log 27. Ya, kalau misalkan pangkatnya itu logaritma, artinya menggunakan sifat yang tadi ya. Sifat yang pertama dari yang ini ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Gunakan pangkat kan dia ya. Karena pangkat artinya pakai sifat yang ini. Bisa ditulis 25-nya kita pecahkan dulu. Biar hasilnya bisa dicari, kita ubah bilangan pokok pangkatnya ini diubah ke disamakan dengan bilangan pokok dari logaritma. Bilangan pokok logaritma ini 5 ya. Artinya kita bisa mungkin 25 ini kita jadikan 5 pangkat berapa? 25 artinya 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 dikali 5 log 7 dikali. Nah, ini 8 nih. Di sini sedangkan 2. Karena udah nggak mungkin kan 2 ada diubah jadi 8. Jadi 8-nya ini yang kita ubah. 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. 27 kita pecahkan juga menjadi 3 pangkat 3. Ini ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya, oke, 2 dikali 5 log 7 itu 2-nya kalau misalkan kita pindah ke sini jadi pangkat. Jadi 5 pangkat 5 log 7 pangkat 2. Ingat sifat yang pertama kemarin, pertemuan pertama ya. Ini M dikali A log B sama saja dengan A log B pangkat M kan. Jadi 2-nya pindah sini jadi dipangkatkan. Jadi dapatlah hasilnya 5 di pangkat 5 log 7 pangkat 2 dikali. Ingat ini sifat yang tadi yang baru saya jelasin. Gunakan sifat yang tadi. Ini. A pangkat M log B pangkat M. Karena pangkatnya sama disederhanakan jadi A log B. Artinya apa? Jadi ini tadi 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3 karena pangkatnya sama disederhanakan jadi 2 pangkat 2 log 3 saja. Pangkatnya hilang. Karena sama pangkatnya tadi disederhanakan. Lanjut. Nah, pakailah sifat yang tadi. Ini sudah sama, artinya tinggal 7 per 2 saja ya. 7 pangkat 2 saja ya. Ini karena sama juga, jadi tinggal 3 saja. Di 7 pangkat 2 dikali 3 berapa? 147. Sampai sini paham ya? Jadi dalam menyelesaikan ini kita banyak menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Ini sifat logaritma yang pertama di pertemuan pertama tadi ya. Ya, ini sifat yang baru diajarkan tadi. Terus juga ini juga sama ya tadi ya. Nah, kalau misalkan sudah sama ini pakai sifat yang pertama tadi. Jadi banyak sebenarnya walaupun menggunakan sifat apa asalkan saja sifatnya itu kalian ketahui bisa menyelesaikannya. Untuk soal yang kedua, nah, jika 2 log 3 itu sama dengan A, tentukan 3 log 5 dikali 5 log 4 dalam bentuk A ya, dalam bentuk variabel A. Jadi penyelesaiannya 3 log 5 dikali 5 log 4 itu sama saja dengan 3 log 4. Dari mana dapatnya ini tadi? Gunakan sifat yang tadi. Ini ya, ini karena 5 ini sama 5 sama saja dengan 3 log 4. 3 log 4, sedangkan diketahui ini adalah 2 log 3. Jadi, kalau misalkan 3 log 4, ini bilangan pokoknya 3. Kalau di sini bukan bilangan pokok, kita pindahkan, kita balik. Pakai sifat yang tadi. 3 log 4 sama saja dengan 1 per 4 log 3. Nah, 4 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat, jadi 1 per 2 pangkat 2 log 3. Ya. Lanjut, karena 3-nya ini 3 pangkat 1. Kalau misalkan menggunakan sifat yang kemarin, artinya 1 per 2
Ini 1 ya, 1/2 dikali 2 log 3. Sampai sini paham? Itu lagi sifat yang kemarin. 3 ini sama saja dengan 3 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 2. Jadi 1/2 dikali 2 log 3. Lanjut. 2 log 3 tadi apa? A. Artinya 1/2 dikali A. Sama dengan apa? 2/A. Sampai sini paham ya? Ini juga banyak menggunakan sifat-sifatnya ini. Ini pakai sifat yang baru diajarkan. Terus dibalik. Setelah dibalik, ini tadi pakai sifat A pangkat M log B pangkat N. Jadi N dikali M dikali A log B. Sama kayak yang tadi kemarin. Jadi hafalkan sifat-sifatnya, aturan-aturan dari logaritma untuk menyelesaikan persamaannya. Persamaan dari logaritma atau penyelesaian dari logaritma itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini caranya, untuk mempermudah kalian harus sering-sering mengerjakan soal latihan. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham, sudah biasa mengerjakan soal-soal, jadi kalian bisa tahu nih sifat apa saja sih yang diperlukan untuk menyelesaikan dari penyelesaian logaritma. Ini Ustadz cukupkan sampai sini. Untuk latihannya, saya berikan 2 soal. Gunakan sifat-sifat yang kalian ketahui, tidak hanya ya dari yang tadi baru diajarkan, bisa juga nanti digunakan sifat-sifat yang sebelumnya yang Ustadz berikan di pertemuan 1 sama pertemuan kedua. Yang pertama yaitu 1/481 log 4 dikurang 1/3 log 2. Boleh menggunakan apa saja ya dari sifat logaritma. Dan satunya yang terakhir, 8 dikali 100 pangkat log 3 dikurang log 2. Nah, kalau misalkan pangkatnya logaritma, artinya pakai yang sifatnya tadi baru diajarin ya. Namanya saja ada pangkat, karena yang diketahui kan sifatnya cuma yang pangkat itu ada 1 yang tadi. Jadi kemungkinan nanti menggunakan sifat yang pangkatnya logaritma. Kalau misalkan ada kendala dalam penyelesaian soal, bisa kita diskusi. Nanti Ustadz bantu penyelesaiannya juga. Jadi kalau misalkan alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa sendiri mandiri, artinya kalian sudah bisa memahami. Dan di dalam buku juga ada banyak soal-soal latihan, tidak Ustadz bahas seluruhnya. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu senggang, silahkan dikerjakan soal latihan yang ada di buku untuk melatih kalian untuk mempermudah nanti dalam penyelesaian dari persamaan logaritma. Saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.